Pernyataan Roro Fitria yang terkesan mengaku sebagai titisan Nyi Roro Kidul juga mengejutkan pakar metafisika kawakan Ki Kusumo. Dengan mata batinnya, Ki Kusumo berusaha menerawang dan merasakan getaran magis dari sosok Roro. Hanya saja pelakon dunia metafisika juga terikat oleh kode etik dan kepatutan, sehingga pemeran film Rantai Bumi itu seakan enggan memojokkan Roro. Gini, kalau kita bicara titis menitis itu tentu data akuratnya sih kelihatan sebetulnya. Kalau memang ada dan tidak itu kelihatan. Tapi balik lagi bahwa siapapun bisa mengaku apapun. Dan di alam gaib, jin itu bisa menyerupai apapun. Bisa menjadi kita, bisa menjadi saudara kita, bisa menjadi keturunan leluhur kita ke atas, bisa juga menjadi apa saja. Juga bisa menjadi bentuk yang menakutkan. Jadi iya dan tidak ya buat saya ya belum tahu ya, masih abu-abu. Tetapi kalau saya ketemu orangnya saya bisa tahu iya atau tidak. Meski terkesan beda genre supernatural dengan Roro, Ki Kusumo percaya pada eksistensi Nyi Roro Kidul di tataran supranatural masyarakat Jawa. Demikian pula Roro Fitria yang percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul bukan sekedar legenda. Tak heran saat memerankan Nyi Roro Kidul di film layar lebar, Vivi melakukan ritual khusus di sebuah kamar hotel yang diyakini sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Nah, pada saat sesudah sholat maghrib itu ya kalau nggak salah, kita di situ. Kita lagi lesehan, terus kita berdiri, kita lagi doa, tiba-tiba jamnya bunyi gitu. Jamnya tuh yang zaman bahala kala, jadi tuh bunyinya teng tong gitu. Aduh, aku langsung tulangku kayak gak bertulang, kayak mau copot. Karena itu kan di keheningan kusuk-kusuknya berdoa, terus bau merebak wangi, tiba-tiba bunyi, kita kan shock banget. Terus juga langsung kayak ketakutan kita, aduh, matanya bergerak gitu. Si juga gue makin merinding, gue makin apa lagi gitu kan. Akhirnya ada pawangnya langsung berdoa. Berbeda dengan Vivi Buntaran yang harus melakukan ritual untuk bertemu Nyi Roro Kidul, komedian Bopak Castello justru bertemu dengan Kanjeng Ratu secara tidak sengaja. Lantas mengapa Bopak seakan yakin bahwa yang dilihatnya adalah Nyi Roro Kidul? Nah, kalau Bopak ingatnya tuh waktu itu nonton layar tancap, set kita nonton lagi enak-enak tuh kayak ada yang manggil. Jadi kayak apa sih? Kayak suara angin datang, tapi manggil. Dan dilalahnya anehnya tuh tahu nama samaran Bopak, tahu nama asli Bopak. Nah, posisi kayak begitu Bopak jadi kayak kayak di telepati dari jauh. Nah, tiba-tiba kita sudah jalan gitu, cuman kan kita mikir logika kita main. Ini mah mimpi nih, tepuk. Tapi kok gitu kayak orang bego jalan aja. Nah, posisi Bopak itu waktu itu ada di Parangtritis itu ada salah satu gua yang ada patung jaga begini nih. Jadi di gua itu nanti nembusnya sampai ke keraton tuh, sampai waterfall katanya kan. Tempat pemandian para putri-putri di Jogja tuh, nembusnya ke situ katanya. Nah, Bopak situ suruh semedi tuh ngadepin ke depan. Lama-lama pas kita lihat tuh, ini imajinasi kali, mimpi nih, bohong nih. Tuh lama-lama laut kayak kebuka gitu, terang gitu, kayak warna waktu itu hijaunya hijau violet gitu, terang hijaunya bagus lah, hijau violet gitu. Wah, film nih. Juga ada kereta kencana gitu. Film nih, tabok lagi pipi. Tapi sakit. Nggak mimpi nih. Tapi kalau posisi Bopak pada saat itu lebih ke timur tengahan mukanya. Cakep. Udah gitu di tangan kanannya kayak besisik. Pengalaman bertemu penguasa Laut Selatan juga dialami Chef Aiko. Saat bermeditasi di pantai Parangtritis, Yogyakarta, Aiko mengaku melihat kereta kencana milik Nyi Roro Kidul. Kalau kita bahasa modernnya yoga ya, dengar suara desiran ombak gitu. Terus aku kayak dengar satu bisikan, coba pejamkan matamu, apapun yang terjadi jangan buka matamu. Akhirnya aku mendengar suara ombak dan aku kayak semakin kayak suara kayak orang lagi berenang. Kayak aku berada di benar-benar di dasar laut. Akhirnya pas aku buka mata, karena aku mendengar suara kereta. Aku mendengar suara kereta pun, jadi disuruh ya wes bukaan motomu. Pas aku
ngebuka mata tuh benar-benar kereta kencana yang penuh dengan cahaya. Dengan jumlahnya ada 6 kuda. 6 kuda, 33 dan 33. Itu sekali lewat. Jadi kayak muterin laut itu loh. Lautan itu beberapa kali. Setelah itu menghilang di balik-balik kayak karang yang tinggi. Lantas apa kata MUI tentang isu Nyi Roro Kidul menampakkan diri di depan sejumlah selebriti? Ya, yang menjaga pantai adalah Allah. Tapi memang jin, setan itu kan di manusia di situ yang kenalnya dari ajaran Islam itu ada manusia, ada jin, ada setan. Nah, memang tempatnya setan itu di tempat-tempat lembah, di tempat-tempat yang tidak ditempatin orang. Bahkan rumah yang tidak ditinggalin, lama tidak ditinggal itu lama-lama bisa ditempatin setan. Atau lembah-lembah yang tidak dilewati oleh orang, kadang-kadang ditempatin setan. Jadi maksud saya Nyi Roro Kidul, kuntilanak itu bagian dari nilai sejarah. Jadi anggap saja itu nilai sejarah, bukan sesuatu yang harus kita yakini kekuatannya. Setelah mengaku sebagai pakar metafisika selatan Nyi Roro Kidul, lantas sejak kapan Roro merasa mewarisi kekuatan Ratu Alam Gaib yang bertahta di Kerajaan Laut Kidul itu? Sejak aku akil balik sekitar usia 14 tahun itu aku selalu melaksanakan ritual budaya Islam kejawen aku gitu. Sampai saat ini aku meyakini bahwa memang beliau Bunda Ratu Nyai Roro Kidul itu selalu, insya Allah selalu menyertai aku gitu. Jadi ya bisa dibilang titisan, bisa dibilang energinya selalu menyelimuti di dalam roh energi aku juga. Seakan tak takut pengakuannya bakal mengundang kontroversi, Roro mengurai secara detail detik-detik pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Di Goa Panepen, salah satu tempat semedi Roro yang pernah disambangi tim Fokus Selebriti, Roro merasa mendapatkan wangsit dari Kanjeng Ratu. Lalu benarkah kekuatan magis sang ratu memancar dari sorot mata Roro yang tajam dan terkesan sensual? Mata saya itu tidak secara harfiah mata saya, tapi mata batin saya juga berbicara. Aku sampai dengan saat ini sudah 3 kali dipertemukan oleh beliau. Yang pertama itu ketika aku di Gua Panepen di Parangkusumo. Yang kedua itu pada saat aku bertapa di kaki air terjun Bidadari. Terus yang ketiga ketika aku sowan di Samudra Beach Sukabumi. 3 malam yang sangat luar biasa pengalaman metafisika saya. Itu pertama kali diawali dengan adanya gemerincing kereta kencana, lalu disertai aroma yang sangat-sangat wangi gitu, aroma melati campur aroma bunga kantil gitu. Sekitar 5 detik setelah itu karena saya kaget ada aroma seperti apa, saya buka mata saya dan luar biasa beliau mau berkenan hadir gitu, dan dengan tatapan dan senyumannya dia menganggukkan. Itu udah merupakan bahasa tersendiri di kalbu saya, yang mana saya meyakini insya Allah hajat saya pada saat itu diamini atau diijabahi oleh Allah dan juga Bunda Ratu. Tak mau disebut mendompleng legenda Nyi Roro Kidul demi mendongkrak popularitas, Roro menunjukkan ruang khusus di rumahnya yang seakan menjadi ruang pemujaan bagi sang ratu. Ada beberapa ruangan yang memang aku sediakan khusus untuk persembahan aku berdoa kepada Bunda Ratu Nyai Roro Kidul. Nah, seperti kita lihat di sebelah sini, ini adalah lukisan Bunda Ratu Nyai Roro Kidul yang alhamdulillah sudah usia berratusan tahun ya. Dan selalu aku haturkan berupa dupa, dan kalau di malam-malam tertentu kayak semalam malam Jumat Kliwon aku mempersembahkan bunga setaman. Bunga setaman itu bunga 7 rupa disertai dengan bunga kantil yang biasa aku ritual untuk saya makan atau dahar, dan ini juga masih ada beberapa bunga kantilnya. Roro
juga melakukan ritual khusus di atas sebuah batu hitam yang kabarnya didatangkan dari pantai selatan. Di sana Roro melantunkan mantra dan kidung berbahasa Kromo Inggil. Ketika aku di Jogja, tempo hari juga pemirsa sudah ikutin, aku ada di Gua Panepen, itu di sebelah sisi kiri Parangtritis atau Parangkusumo. Sebelum itu juga aku ada ritual berendam di Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan itu petilasan ratu-ratu Raja Mataram gitu. Nah, ketika aku tidak ada kesempatan waktu ke Jogja gitu, sinilah tempat aku untuk berdoa atau bertapa raganya. Ini kebetulan habis hujan ya, jadi agak licin. Ini saya menyilangkan kaki lalu saya memusatkan hati saya, pikiran saya hanya tertuju kepada Allah SWT dan juga seluruh leluhur saya, termasuk juga Bunda Ratu Nyai Roro Kidul. Saneng Kanjeng Ratu. Lewat ritual semedi, Roro tak hanya mendapatkan ketenangan lahir batin, tapi juga mendapatkan benda-benda bertuah seperti kodam. Di sebuah kamar khusus, Roro menyimpan kodam yang konon berasal dari zaman Kerajaan Mataram. Nah, pemirsa, di sini ruangan khusus wardrobe aku, di mana tempat aku menyimpan segala serba-serbi, dan di sini pula aku menyimpan batu berkodam yang memang usianya udah ratusan tahun. Ada juga peninggalan dari yang iut aku, dan ada salah satu batu spesial yang aku dapatkan setelah aku bertapa ritual tapa raga atau bersemedi. Ini sepasang bernama Kiai Undo dan juga Nyai Undo. Pemirsa bisa melihat ada teksturnya secara lengkap, ada mata, ada bibir, ada hidung. Terus ini baru berdoanya secara Kerajaan Mataram kuno, berdoanya seperti ini, berdoa, beliau sedang berdoa gitu. Nyai Kejubah Ungu. Ini beliau bernama Nyai Kejubah Ungu. Nah, ini kurang lebih saya dapatkan hampir 2 tahun yang lalu ya di Gua Panepen. Jadi setelah saya bertapa, saya mempunyai intuisi dalam badan saya, dalam pikiran saya, bahwa saya harus berdoa sambil menepuk-nepuk sebelah kanan tempat saya bertapa. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan berkah ini gitu. Lantas apa kata masyarakat dan sederet selebriti tentang isu Roro Fitria adalah titisan Nyi Roro Kidul? Gue sih nggak percaya. Kayak gue bisa ngeklaim diri gue juga. Gue titisan naga nih, gue dari telur naga gitu loh kan. Ya terserah dia sih. Kalau gue sih nggak percaya. Nggak percaya sih. Soalnya manusia aja gitu. Sedangkan Nyi Roro Kidul kan hanya sebuah tokoh mistis aja sih. Kalau menurut saya sih itu hak masing-masing sih. Saya pribadi sih punya teman yang percaya akan Roro Kidul sih waktu itu kan. Dia juga bisa dibilang fans lah gitu kan. Ada posternya di kamarnya begitu kan. Cuman itu haknya dia gitu loh. Saya percaya tapi tidak yakin. Karena nggak boleh kita meyakinkan. Kalau hanya percaya pun kita boleh lah. Ya maksudnya jangan berlebihan aja ya. Dan kalaupun emang iya, ya nggak usah terlalu kita nggak mau terlalu berlebihan ya. Percaya nggak Roro itu titisan Nyai Roro Kidul? Saya nggak tahu ya. Di mana nitisnya? Saya nggak tahu. Iya kan, yang pasti kalau Roro seperti itu ya, terus saya